Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Mustafa Imron SHI selaku Kepala Madrasah Aliyah NU Tashwiqut Thulab Salafiyah Kudus. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Dewan Asatid Madrasah Aliyah NU Tashwiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus, serta rekan-rekan semuanya yang sedang menonton, yang senantiasa berbahagia. Langsung saja, di sini bersama saya Roy Indrian Syahputra atau kerap dipanggil Cak O. Dan langsung saja kita akan mendiskusikan apa saja sih organisasi persatuan pelajar yang ada di Madrasah Aliyah TBS ini, dan apa saja divisi-divisi yang ada di bawahnya. Nah, sekarang saya sudah bersama 3 orang yang dibilang orang-orang penting lah dalam persatuan pelajar tersebut. Yang pertama ada Mas Tata, ada Mas Aska, salam literasi, dan ada Mas Alwi, salam pramuka. Oke, persatuan pelajar merupakan suatu organisasi yang ada di MA/NU TBS. Jika di sekolah lain itu kan biasa disebut dengan OSIS, maka di madrasah ini istimewanya adalah OSIS tersebut disebut dengan persatuan pelajar. Oke, baik ya, untuk pertanyaan buat Mas Tata nih. Nah Mas Tata kan ini kan selaku dari Ketua PP tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Tahun 2019-2020. Oh gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu PP Persatuan Pelajar itu apa? Gitu, monggo. Jika kita berbicara tentang PP adalah suatu organisasi yang ada di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus yang menjadi prioritas, yang menjadi sorotan utama dari para masyayikh, para guru maupun dari para pembina. Dan PP juga merupakan organisasi favorit yang selalu setiap tahun ada ratusan bahkan hampir ribuan siswa yang ingin mendaftar, tapi tidak semua bisa masuk. Dan itu adalah sebuah keunikan atau ciri khas dari PP. PP tidak hanya menaungi masalah organisasi antar sekolah, organisasi di dalam sekolah, tapi PP menjadi wadah. PP menjadi tempat untuk para siswa TBS belajar berorganisasi, dan PP juga menjadi wadah bagi organisasi-organisasi otonom lain seperti majalah, seperti Pramuka, seperti Al-Insyad, dan lain-lain untuk berkembang. Jadi kita tidak terpisah antara OSIS, antara IPNU, antara PK, antara majalah dan Pramuka, itu semua jadi satu dalam PP. Jadi secara ringkasnya, PP adalah wadah bagi siswa TBS untuk berkembang, untuk berkarya, untuk memberikan inovasi terobosan bagi MA TBS Kudus, sehingga MA TBS tidak kalah dalam bersaing. Walaupun taraf kita, walaupun basic kita salaf, tapi kita tidak kalah dalam hal organisasi dengan sekolah lain. Dan untuk PP sendiri, di dalam PP ada 8 atau 7 departemen, yaitu mulai dari keagamaan, humas, sosial, sampai dengan pramuka, semuanya ada di PP. Dan untuk kalian yang belum mengetahui seluk-beluk PP, nanti mungkin bisa mencari tahu atau mungkin bisa bergabung lah. Karena di PP sendiri, di PP itu tidak hanya kita belajar tentang organisasi, tapi kita belajar bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kita belajar bagaimana kita menjadi dewasa. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita dituntut untuk mencari solusi. Dan bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita bersikap dewasa dalam menyikapi masalah tersebut, nah itu bisa kita pelajari dalam organisasi, yaitu persatuan pelajar. Dan selain itu, yang lebih utama,
di PP sendiri kita bisa lebih banyak memiliki teman. Di PP tidak hanya teman di madrasah, tidak hanya teman di kelas, di sekolah, tetapi kita juga bisa memiliki teman sekolah lain. Dan di PP bukan maksudnya untuk berkenalan, tapi kita juga bisa punya kenalan. Kita bisa berkenalan, kita bisa punya teman, punya relasi, baik itu di mu'alimat, banat, kutsiyah, teman dan sekolah-sekolah lain, baik negeri maupun swasta. Jadi itu adalah suatu peluang yang bagus bagi kita untuk berkembang. Lalu yang paling penting, yang paling utama adalah ketika kita ikut PP, secara tidak langsung kita mengabdi pada Romo Yai, kita mengabdi pada guru. Jadi pasti kita akan mendapatkan barokah. Walaupun tidak sekarang, tapi barokah itu akan dirasakan setelah kita purna dari PP. Seperti Mas Iskandar Zulkarnain, sekarang dia ada di Damaskus. Bayangkan, alumni PP, alumni TBS bisa di Damaskus sekarang, suatu kebanggaan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua dan untuk keluarga. Lalu, ketika kita mengikuti PP, setelah kita purna, tidak berhenti di TBS, setelah kita lulus, ada organisasi yang namanya IKSAP. Dan ketika kita ikut PP, yang menjadi penggerak dari IKSAP, itu biasanya rata-rata adalah alumni PP dan dibantu oleh rekan-rekan TBS yang lain. Jadi suatu kebanggaan, suatu pengalaman, suatu kesempatan yang bagus jika kalian bisa ikut di PP sendiri. Mungkin itu ya Mas Roy. Oke, bukan hanya itu ya Mas Tata, pertanyaannya ya. Kadang kan kebanyakan para santri TBS enggan ikut PP kan karena apa ya? Karena terhalang pondok, terus karena apa ya? Digojloki temannya. Karena kadang kan gini, ada teman yang bilang bahwasannya, wah ikut PP itu cuma buat alasan untuk tidak mengikuti pelajaran, untuk meninggalkan kelas, untuk supaya ben cari muka di hadapan para guru. Nah, itu dari tanggapan dari Mas Tata sendiri itu gimana, Mas? Kalau yang pertama, permasalahan ketika kita akan ikut PP, kita terhalang oleh pondok, terhalang oleh orang tua. Itu sebenarnya masalah pribadi kita sendiri. Jika kita sudah berniat, kita sudah memiliki niat, memiliki keinginan, memiliki kesungguhan untuk ikut ke PP, kita harus bisa meyakinkan orang tua, kita harus bisa meyakinkan pondok. Di pondok sendiri kan ada organisasi, di pondok juga ada organisasi. Jadi kalau kita ikut PP, ketika sekolah kita ikut PP, dan ketika nanti lulus dari sekolah, kita punya pengalaman di bidang organisasi. Dan ketika sudah memiliki pengalaman, kita bisa mengembangkan organisasi di pondok. Dan itu sebuah hal yang positif bagi pondok. Mengapa kita tidak meyakinkan kepada pengurus? Jadi begitu. Untuk permasalahan pondok itu terutama itu. Saya sendiri kan ini mondok ya. Awal memang mendapat tantangan dari orang tua Mas Roy. Jadi begini. Ketika saya awal dulu, yaitu kelas 8, saya sudah ikut, dan itu mendapat tantangan dari orang tua. Jadi dari orang tua sendiri bilang kalau bahwasanya PP atau ekstra apapun itu hanya mengganggu pembelajaran. Tetapi setelah saya ikut, saya nekat ikut awalnya, nekat. Jangan ditiru ya nekatnya. Saya awalnya nekat ikut, tapi setelah saya ikut, saya membuktikan pada orang tua bahwasanya PP itu tidak mengganggu. Malahan PP itu bisa membuat anak itu lebih dewasa memiliki masalah. Dan ya. Akademik saya juga, bukan sombong ya Mas, bukan sombong. Tapi akademik saya pada saat itu juga alhamdulillah tidak ketinggalan. Jadi kenapa tidak ikut PP? Kalau 3 tahun kita sekolah di TBS, kalau MTS ya, kalau MTS dan MA berarti 6 tahun. Kalau 6 tahun kita sekolah di TBS dan kita hanya belajar pulang, maka menurut saya itu adalah sebuah kerugian. Karena di TBS ada banyak sekali peluang-peluang kita berkembang, mulai dari PP, mulai dari PMR, kita bisa belajar tentang kesehatan, kedokteran dan lain-lain, mulai dari majalah kita bisa belajar kepenulisan dan lain-lain, mulai dari pramuka kita bisa belajar kedisiplinan dan lain-lain, dan itu merupakan hal yang sia-sia kalau kita lewatkan selama 6 tahun. Jadi begitu Mas Roy. Dan untuk
Pertanyaan kedua tadi apa Mas Roy? Nah, Untuk jadi gini Mas, karena Mas Tata ini kebanyakan jawab jadi lupa ya pertanyaannya tadi ya. Iya. Oh, gitu. Oke, saya ulangi lagi. Kadang kan ada santri yang enggan ikut PP karena gojlokan dari teman-temannya. Gojlokannya contohnya gini, wah ikut PP cuma bisa alasan untuk meninggalkan pelajaran, untuk cari muka di depan para guru, para kiai. Nah, itu gimana Mas tanggapannya Mas? Nah, kalau menurut saya ya, untuk permasalahan itu kembalinya kepada anggota itu sendiri. Saya sendiri sebagai ketua, jika ada anggota yang menyelewengkan jabatan, seperti ketika pelajaran dia bilang, Pak mau ke OSIS ada rapat, Pak mau ke OSIS ada tugas. Jadi untuk permasalahan itu kembalinya ke kesadarannya masing-masing. Untuk menyikapi, kalau menurut saya sudah ada teguran, sudah ada yang lain-lain. Jadi kembalinya ya intinya semua itu kembali ke pribadi diri masing-masing, kesadaran diri masing-masing. Jika kita ikut PP, sudah niat untuk berkhidmah, sudah niat untuk mencari pengalaman, kita tidak akan menyanyiakan kesempatan itu dan tidak akan menyalahgunakan wewenang yang sudah kita terima dari para guru. Gitu Mas. Oke. Cukup ya Mas Tata, mungkin nanti lanjut ke bidang yang lainnya. Oke, kita lanjut ke Mas Aska ya. Nah, oke Mas Aska. Mas Aska ini kan sebagai salah satu punggawa di jurnalistik MAN UTBS Kudus ini ya. Nah, pasti kan sedikit banyak itu tahu tentang jurnalistik di Madrasah TBS ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih jurnalistik di Madrasah TBS ini, Mas? Sebenarnya saya hanya tahu sedikit-sedikit saja, Mas. Enggak terlalu banyak. Iya, Ada beberapa dewan pembina di situ. Kalau bicara apa jurnalistik TBS, itu kita langsung bicara tentang apa keunikan dan kespesialan jurnalistik TBS dibanding madrasah-madrasah yang lain. Siap. Sekolah-sekolah yang lain. Karena kita itu dikenal yang paling unggul dan terunggul, Mas. Kita itu kerap kali dijadikan sebagai patokan dan tolak ukur madrasah-madrasah lain. Sampai-sampai kita tuh beberapa kali pernah dikirimi majalah mereka. Kita pernah ditanyai pendapat tentang majalah mereka. Mas, majalah kita ini kurangnya di mana? Biar bisa bagus, itu gimana, Mas? Oh, gitu ya. Tolong kasih tips-tipsnya, Mas. Karena di jurnalistik TBS ini kita sudah dilatih sejak kita masuk di kelas 10, kita digembleng habis-habisan oleh kakak kelas kita. Kita dipaksa untuk mencari materinya sendiri, mencari temanya sendiri, dan kita juga dituntut untuk harus bisa, dan kita tidak menunggu para pembina, dewan pembina yang mencekoki materi kepada kita. Kita harus mencarinya sendiri sesuai jargon santri yang aktif dan kreatif. Wah, gitu ya. Ya, lebih begitu, Mas. Oke, kebanyakan para santri itu kan hambatan dalam mengikuti jurnalistik kan enggan untuk menulis ya, Mas. Iya. Nah, jurnalistik kan pasti identik dengan kepenulisan, ya kan? Kepenulisan itu mesti ada hambatan-hambatan untuk menulis. Nah, mungkin dari Mas Aska, bagaimana solusi untuk kita agar menulis itu tidak malas gitu loh, Mas, agar semangat untuk menulis dan berkarya. Ya, kalau itu saya kira itu merupakan masalah setiap orang. Bahkan penulis-penulis terkenal, penulis-penulis hebat itu pasti akan melewati fase itu, pasti akan merasakan. Dan di dalam dunia penulis itu akan ada seleksi alam. Siapa yang bertahan, siapa yang rela bertahan di fase kejenuhan. Saat kita bingung, kita mau menulis apa, kita mau mengangkat tema apa, kira-kira yang menarik itu apa. Gitu. Nah, kalau kita sudah bisa mempunyai mental yang kuat untuk bertahan, insya Allah alam yang akan menentukan. Nah, seperti itu, Mas. Oke.
Terus selanjutnya apa argumen Mas Aska ya sebagai salah satu jurnalisme atau penjurnal lah gampangannya untuk salah satu penulis di MANUTBS ini agar para peserta didik baru ini, para santri-santri baru ini bisa ikut jurnalis. Bagaimana? Nah, ini unik sekali ini pertanyaan ini. Karena kita ketahui kalau nanti kalian ya siswa-siswa baru di Aliyah TBS, kalian akan menemukan beberapa organisasi tentang nulis-menulis. Kalian harus bisa memperhatikan di mana yang menulis jurnalis dan menulis yang lain. Karena di pelajaran bahasa Indonesia sendiri itu ya kita juga disuruh untuk menulis. Nah, kalau kita ikut organisasi jurnalistik seperti Majalah Atulab dan Buletin Al-Insyad, kita itu akan terlatih dan terasah sendiri skill kita. Saya itu loh Mas, dulu itu saya bergabung di jurnalistik, khususnya di majalah. Itu saya nekat Mas. Saya hanya berpikiran saya ingin menjadi kameramen karena saya suka hunting dulu. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya kok merasa cocok, kok enak hunting di majalah. Kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang menjadi idola saya, seperti Bib Idin. Nah, Bib Idin itu salah satu tokoh penggemar sholawat yang sangat saya favoritkan. Nah, kita bisa bertemu dengan wakil gubernur. Saya dulu ya mewawancara dengan wakil gubernur. Bersama siapa itu Mas? Gus Yasin ya, dengan Cak O ini. Oh aduh, jadi dengan Cak malu O ini. Saya jadi malu. Ya itu, karena saya juga pernah mendapatkan pengalaman yang sangat tak terlupakan. Saya pernah hidup di Surabaya 4 hari dengan bekal 1,5 juta, beranggotan 4 orang, ya bersama Mas Tata ini. Ya. Itulah kenapa Mas Tata ini mempunyai mental yang kuat. Dia bisa memimpin beberapa organisasi yang besar seperti PP, Forum OSIS Jawa Tengah, Forum OSIS Kudus, ketinggian Jawa Tengah. Itu ya karena dulunya dia digembleng di Majalah Atulab, khususnya di jurnalistik itulah. Oke, seperti itu Mas. Oke, cukup atau ada tambahan lagi untuk? Ya mungkin Mas Roy yang harus menambahkan. Oh gitu, siap. Ya. Oke, untuk tambahannya nanti aja di akhir sesi, mungkin lanjut ke Pramuka dulu. Oke, kita lanjut ke Mas Alwi. Oke, nah ini kita sudah bersama Dewan Pramuka. Dari Pramukanya namanya apa Mas, kalau boleh tahu? Ambalan Ki Panggung. Oh, oke, Ambalan Ki Panggung. Mungkin kenapa kok bisa dinamakan Ambalan Ki Panggung? Bisa diceritakan secara singkat kalau boleh tahu? Dulu madrasah kita kan pusat pendidikan atau pusat organisasi. Berjalannya organisasi kan berada di sebelah Gedung Selatan, yang berada di Desa Langgar Dalem. Di samping itu, awal-awal Pramuka berlatih atau melaksanakan pendidikannya berada di depan Gedung Muslimat, dan di situ ada makom tokoh yang bernama Mbah Panggung. Kenapa yang diambil Mbah Panggung? Karena penamaan Ambalan atau nama Pramuka itu diambil dari tokoh-tokoh, baik itu pahlawan atau tokoh yang lainnya. Jadi di situ dari anggota Pramuka Ki Panggung mengambil nama Mbah Panggung sebagai nama ambalannya yang terkenal dengan Ambalan Ki Panggung. Oke, udah ya, cukup itu ya Mas untuk jawaban kenapa kok bisa dinamakan Ki Panggung. Kalau boleh tahu ya Mas, prestasi apa saja yang pernah diraih Pramuka TBS atau Pramuka Ambalan Ki Panggung ini? Alhamdulillah untuk masalah prestasi sudah sangat banyak. Bahkan dari Pramuka TBS itu sampai ke wilayah atau Jawa Tengah, perwakilan Jawa Tengah. Bahkan kemarin ada perlombaan nasional dan perwakilan dari Jawa Tengah, salah satunya adalah dari Kudus, yaitu Pramuka TBS. Bisa dijadikan
suatu patokan prestasi itu ya Mas? Bisa, sangat bisa sekali. Karena di situ, apa namanya, di ajang perlombaan yang lebih tinggi, selain membawa nama Jawa Tengah dan nama Kudus, terutama nama TBS, di situ kita juga bisa mengambil pelajaran dan kita ajarkan kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Oh gitu. Oke, ini pertanyaannya untuk keseluruhan ya. Mungkin kesannya dibilang apa ya? Didengar itu saling bersaing. Tapi aslinya itu bukan ya. Mungkin dari pramuka dulu. Kenapa sih kita harus mengikuti pramuka dibandingkan dengan yang lainnya? Mungkin monggo Mas. Kenapa kita harus mengikuti organisasi pramuka gitu loh di TBS khususnya? Nah, gini ya. Organisasi pramuka atau gerakan pramuka sendiri memiliki makna atau apa ya istilahnya kegiatan yang sangat menyenangkan. Selain menyenangkan, di situ juga mendidik, baik itu mendidik karakter, fisik, dan intelektual kita sendiri. Nah, kenapa kita sebagai santri TBS kok harus ikut ambalan Ki Panggung atau pramuka TBS? Karena selain melatih intelektual, spiritual, di situ juga kita dapat pendidikan formal atau kedisiplinan juga. Nah, selain itu juga kegiatan di TBS, kegiatan pramuka di TBS sangat berbeda dari yang lainnya. Kita sendiri dari pramuka TBS menyebutnya the sensationer atau pencari sensasi lah. Masih. Di situ. Kok bisa pencari sensasi itu gimana Mas? Contohnya kegiatan apa itu? Misalnya, ya gimana ya? Di sekolahan lain mungkin kegiatan seperti RC atau rock climbing, tahu kan? Nah, rock climbing, turun tebing. Oh, turun Nah, tebing. mungkin di sekolahan lain cuma sebagai media pembelajaran, tapi di pramuka TBS selain sebagai pembelajaran, kita juga mempunyai alatnya. Jadi istilahnya kalau kita punya mobil, kita pasti bisa. Oh, gitu. Nah, seperti itulah. Oke, jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan yang di rumah, bagi kalian yang minat dalam pramuka, mungkin menguji adrenalin, suka fisik atau suka suka tantangan, itu bisa mengikuti pramuka, khususnya pramuka di Ambalan Ki Panggung. Juga sudah cukup itu aja Mas atau ada tambahan? Ya, ada. Gini ya. Monggo. Kalau tadi kan di kegiatan forum OSIS atau PP terus jurnalistik kan dapat kenalan yang banyak. Di pramuka lebih dari itu, kita kenalannya tuh seperti kekeluargaan. Jadi ya emang benar kenalan itu baru, tapi rasanya itu udah kayak kenalan lama gitu. Contoh saja kemarin saya pergi ke perwakilan Kudus ya. Pergi ke mana? Klaten. Itu padahal belum pernah sama sekali kenal sama teman-teman yang ada di situ. Tapi begitu ikut lomba, persiapan cuma 1 minggu, rasanya udah seperti keluarga sendiri. Bahkan sampai jalan-jalan kemana ngajak-ngajakin gitu. Oh, kalau boleh tahu pada saat itu Mas Alwi ini ikut lomba apa? Di situ saya ikut pidato kependudukan saat itu. Oh, pidato kependudukan, oke. Alhamdulillah bisa sampai ke nasional. Dapat juara Mas? Alhamdulillah. Satu dari Kudus. Nah, itu adalah suatu prestasi ya. Prestasi, suatu kebanggaan diri sendiri, baik dari pramukanya atau dari madrasah. Oke. Lagi Mas atau cukup? Ya, cukup. Oke, cukup. Langsung ke Mas Aska ya. Berikutnya, kenapa kita itu harus memilih jurnalistik? Nah, karena apa? Jurnalistik kan pasti itu berat kan, tantangannya menulis atau apa ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Aska selaku narasumber. Tadi kan pertanyaannya kenapa kita harus memilih organisasi di majalah Atulab ataupun Buletin Alinsyad ya Mas? Iya. Kenapa kok kita nggak memilih yang lain? Nah, tadi saya sudah membicarakan
Kalau kita ini intinya menulis, kita ini jurnalis. Nah, kenapa kok sama-sama menulis, tapi kita harus memilih di sini, di Majalah Tholab atau Buletin Al-Irsyad? Karena di sini tuh ya hampir sama dengan tadi Mas Alwi di Pramuka. Kita ini lebih erat di kekeluargaan. Kalau tadi Mas Alwi itu menceritakan dia pergi ke suatu daerah, dia ketemu orang di sana, itu seperti orang yang sudah lama kenal. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita pergi hunting, misal ke Jogja, ke Surabaya, ke Semarang, itu kita akan bertemu dengan mas-mas alumni, mas-mas Iksab. Nah, asiknya di situ, Mas. Kita bisa kenal dengan orang-orang yang caranya dekat dengan kita, dekat ke TBS-an dengan kita. Gitu, siap. Dari situ kita bisa mulai merasakan, kita bisa mulai belajar bahwa TBS itu bukan hanya sekedar madrasah. TBS itu keluarga. Tidak ada pemisah di antara kita santri zaman sekarang dengan santri TBS yang sudah lampau. Nah, kita dikenalkan dengan keluarga kita, ya bisa dibilang keluarga jauh kita. Nah, seperti itu, Mas. Kalau di organisasi kepenulisan yang lain, itu biasanya itu dalam kutip, itu kita hanya dicetak sebagai orang yang bisa menulis tanpa ada kekeluargaan. Nah, menurut saya, disitulah letak keasikan kita berorganisasi di Majalah Tholab atau Buletin Al-Irsyad. Nah, gitu, Mas, kira-kira. Oke, sudah cukup? Ya, cukup. Oke, siap. Lanjut kepada ketua PP kita, yaitu Mas Tata. Kenapa sih, Mas Tata, kita harus mengikuti PP? Ya, walaupun garis besarnya PP kan bukan terpecah ya, mempunyai divisi-divisi, yaitu jurnalistik, pramuka, terus ada humas, ada keagamaan. Nah, kenapa kita harus mengikuti organisasi semuanya itu? Jadi gini, Mas Roy dan teman-teman pasti pengen tahu kenapa kok kita kita lebih baik memilih PP daripada organisasi yang lain. Jadi begini, selain dari barokah yang diiming-imingkan, barokah yang dijanjikan oleh PP, selain itu kita juga mendapat relasi jika ikut PP. Seperti yang saya katakan di awal tadi, relasi itu sangat penting di kehidupan, bukan hanya di sekolah, tapi di kehidupan. Di sekolah saja, jika kita tidak punya relasi atau tidak punya teman, maka kita juga kan seperti Mas Roy, kita kurang pengalaman, gitu ya? kurang wah gitu. Jadi kita kurang bisa berkembang. Walaupun dengan diri kita sendiri kita bisa berkembang, tapi kita akan jauh lebih bisa berkembang jika kita bisa memiliki relasi. Itu yang sangat penting, itu yang terutama ya. Dan kedua, ilmu-ilmu yang diturunkan di PP, ilmu-ilmu yang ada di PP, itu ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di kelas. Seperti saat ini ketika Matsama, PP diajarkan videografi, PP diajarkan membuat video, membuat online. Jadi pengalaman yang tidak diajarkan di kelas. Apa pernah kita diajarkan di kelas pelajaran online? Walaupun cuma tadi Mas Roy, untuk prakteknya kan kita di sini. Jadi misal di kelas kita ada materi, di sini di PP kita action, kita praktekkan secara langsung. Seperti kita videografi seperti ini ya. Di kelas misal pelajaran bahasa Indonesia ada pelajaran membuat video. Di sini di PP kita belajar bagaimana sih mengoperasikan kamera, bagaimana membuat settingan tempat dan lain-lain. Itu yang spesial. Jadi menurut saya yang paling penting dan yang paling utama adalah itu, buat relasi dan dapat barokah. Itu dia. Berarti dapat sebagai solusi ya, Mas. Kalau di akademik, pada bidang akademiknya itu ya mohon maaf di bawah rata-rata, itu bisa mengembangkan potensi dirinya dengan ikut PP ya, Mas. Nah, itu juga yang belum saya bahas tadi. Jadi kesempatan terbuka lebar juga untuk kalian yang mohon maaf ya, tapi kurang minat di akademik, kurang minat di pelajaran.
kalian bisa mungkin ikut di PP walaupun pelajaran kalian sangat minim atau pelajaran kalian menengah ke bawah, kalian dengan ikut PP nilai kalian akan, bukan nilai ya, tapi pengalaman kalian, ilmu kalian akan terangkat di organisasi, ilmu sosial kalian akan terangkat di organisasi Mas. Jadi walaupun di akademik kita kurang, tapi kita di masyarakat, kemasyarakatan, di sosial kita akan mendapat nilai plus. Tapi bukan berarti kalau yang ikut PP itu orangnya bodoh-bodoh ya Mas, bukan begitu ya Mas? Ada Mas kemarin Gimana? anggota PP juga itu juara 1 lomba karya tulis ilmiah. Anggota PP. Kalau saya sebut kelasnya kelas IPA 3 itu anggota PP juara 1 nasional Mas. Jadi bukan hanya di bidang sosial, tapi di bidang akademik pun ada anggota PP yang juga baik. Siap. Oke, cukup ya semuanya. Cukup ya atau ada tambahan lagi? Sudah cukup Mas Roy? Mungkin cukup karena durasi juga. Oke, mungkin dari saya selaku moderator sekali lagi memohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.